Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, para penjahit seragam di Pasar Kopro, Jakarta Barat mengeluhkan omset yang kian menurun hingga mencapai 80%. Penurunan ini dinilai terjadi lantaran masyarakat lebih memilih membeli seragam secara online. Informasi selengkapnya kita simak liputan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juru kamera Firman Advriana dari Pasar Kopro, Jakarta Barat. Berbeda dengan sekitar 5 tahun yang lalu atau saat masa pandemi COVID-19 menerpa, lorong penjahit di Pasar Kopro, Jakarta Barat ini tampak sepi dari para pembeli ataupun para pelanggan yang melakukan penjahitan ataupun pembordiran. Namun kita juga dapat masih mendengar 1 ataupun 2 mesin jahit ini yang masih menyala untuk melakukan bordir ataupun menjahit seragam, baik seragam sekolah ataupun seragam pegawai kelembagaan ataupun kementerian. Namun tak sedikit juga dari para penjahit ini yang mengeluhkan adanya penurunan omset. Nah, kira-kira seberapa parah penurunan omset tersebut? Kita akan coba menanya kepada salah satu penjahit di sini. Halo Ibu. Ibu, permisi. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yanti. Bu Yanti, untuk hari ini begitu Bu, ataupun di bulan-bulan ini kira-kira pendapatannya seperti apa Bu? Pendapatannya kalau dibandingin tahun-tahun lalu atau bulan-bulan kemarin menurun jauh. Jauh banget menurunnya. Seberapa jauh sih Bu penurunannya apabila dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya? Ya, bisa dikatakan 8 atau 75% penurunan, jauh banget. Pendapatan paling kalau dibandingkan dulu paling sekarang 10 atau 15% itu didapat. Untuk dalam sehari itu masih bisa melakukan menjahit seragam ataupun pakaian lainnya ini berapa banyak Bu? Alhamdulillah kalau untuk seragam sekolah ya memang jarang. Tapi kalau untuk pakaian-pakaian lain, contohnya baju-baju pesta atau baju-baju lain, alhamdulillah masih ada. Berapa banyak itu Bu? Ya setidaknya masih ketemu lah. Untuk per hari sekian persen masih ketemu, ada aja. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya mungkin Bu? Kalau Seperti apa? ya kalau sebelumnya itu tadi paling misalkan satu hari ini pendapatan uang misalkan 3 atau 400 ribu, sekarang ya paling 200 ribu, 150 ribu itu karena memang rata semuanya. Ada alasan tersendiri nggak Bu sebenarnya kenapa memilih untuk tidak melakukan jahit lagi seragam ini Bu? Karena mereka pada bilang dari pihak sekolah itu kebanyakan swasta, contohnya ya dia dimasukkan ke pabrik. Ada beberapa orang langganan saya nggak jahit baju lagi karena dari awal hanya dipermak karena di sekolah didapat dari sekolahan. Nah, di sekolahan katanya dimasukkan ke pabrik atau konveksi gitu. Jadi bahkan ada yang ngomongin nggak saya berapa orang baju SD dikasihnya baju SMP ukurannya gitu. Jadi jauh iya. Terima kasih banyak Ibu. Ya itu dia salah satu penjahit di Pasar Kopro. Kita akan coba menanyakan untuk penjahit lainnya. Pak Tono, untuk pendapatannya belakangan ini seperti apa Pak? Ya pendapatannya nggak dibandingkan dengan yang tahun dulu mah jauh. Soalnya kan dari pas COVID itu penurunnya lebih drastis. Ya kalau dulu kan ibaratnya dari pabrik terus dari seragam pramugari juga ada, di seragam kantor juga ada. Sekarang nggak ada, soalnya karena online. Itu online sekarang kan kalau online itu kan ibaratnya pesannya sekian-sekian, tapi tetap betulnya mah ke saya gitu. Kayak baju-baju pramugari betulnya ke saya. Bisa digambarkan nggak Pak berapa banyak baju ataupun seragam yang bisa dijahit dan perbandingannya dengan sebelumnya itu Pak? Kalau dulu kan ibaratnya paling minimal ya sepi-sepinya kan 70%. Ya sekarang mengurangi jauh, paling 50%. 50%. 50% itu bisa berapa seragam tuh Pak? Ya bisa paling 15, 17. Enggak lah. Sebulan. Maksudnya dalam orang jahit gitu dari seragam-seragam itu biasanya kan tiap sekolahan ada berapa puluh, 15, 14 gitu. Sekarang enggak, paling 2, 3 satu orang gitu. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Yaitu dia wawancara kita dengan para penjahit yang berada di Pasar Kopro Tanjung Duren, Jakarta Barat, bahwa ini terjadi penurunan yang sangat signifikan mencapai 75% hingga 80%. Tentunya diharapkan dari kejadian ini akan segera pulih begitu dan para penjahit yang berada di Pasar Kopro ini dapat kembali mendapatkan pemasukan normal seperti sebelum pandemi COVID-19 melanda tanah air. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Firman Advriana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.